Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham dengan fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen dalam fase downtrend dan sudah jenuh jual. Apakah sudah saatnya kita bisa beli di harga bawah atau masih harus wait and see? Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BNGA, yaitu Bank CIMB Niaga Tbk guys ya. Untuk BNGA kita lihat di hari Jumat kemarin ada kenaikan 0,56% ya di level 1805 dan masih ada normal akumulasi. Ternyata akumulasinya dari investor asing ada AK 561 juta, CC 189 juta dan KK 179 juta. Jika kita lihat guys ya, foreign flow untuk BNGA di hari Jumat kemarin masih ada net buy 741 jutaan ya, tapi di hari Kamis sebelumnya tanggal 18 Juli 2024 ternyata net buy-nya cukup bagus mencapai 1,4 miliaran ya guys ya. Transaksi asing meskipun di hari Jumat kemarin itu cukup sepi ya di BNGA, tapi di hari Kamisnya memang sudah ada inflow yang cukup bagus. Jadi untuk BNGA, nah kita melihat dari sisi teknikalnya memang kemarin tuh sempat ada koreksi ya guys ya sampai di 1770-an ya, tapi masih tertahan di MA50-nya. Lalu kita lihat dari stokastik juga sempat turun ya dari area overbought-nya, tapi mulai pembalikan arah lagi, mulai crossing lagi, dan di 2 hari terakhir Kamis Jumat kemarin BNGA memperlihatkan adanya tanda-tanda sinyal positif kembali ya guys ya. Nah, jadi untuk BNGA memang belum rilis laporan keuangan kuartal 2 2024, tapi saya prediksi labanya akan masih oke ya guys ya pada kuartal 2 2024 ini, dan semoga saja ada peningkatan baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Dan untuk saham-saham perbankan juga minimal teman-teman punya 2 lah ya, itu minimal banget punya 2. Mau saham big banks, mau bank second liner, ya terserah teman-teman sesuai dengan pilihan sahamnya masing-masing. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena pemangkasan suku bunga ini kan sudah berada di depan mata guys ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak hold atau tidak punya sama sekali saham perbankan. Dan buat teman-teman yang sudah pegang di harga bawah ya, sudah cukup ya dengan jumlah lotnya, ya silahkan di hold saja. Tapi kalau misalkan mau averaging up, saya rasa inilah waktunya sebelum BNGA tembus di atas MA 150 dan di atas 1820-an ya guys ya untuk MA 150-nya. Jadi untuk BNGA sih ya ini kan salah satu saham pilihan Bapak Loh Keng Hong juga. Nah, kalau Pak Loh Keng Hong, beliau itu kan sudah kita ketahui ya bahwa beliau memborong saham BNGA dan juga NISP. Dan ketika bagi dividen, beliau pun menerima dividen dengan nominal yang juga sangat besar. Nah, lalu ada juga Bapak Hermanto Tanoko yang di beberapa waktu kemarin ya ketika bottoming, beliau juga membeli saham perbankan. Salah satunya adalah BCA, BRI dan juga Mandiri ya guys ya. Untuk BNI sih tidak sepertinya. Nah, jadi untuk saham-saham perbankan yang udah teman-teman koleksi apa aja nih, boleh tulis di kolom komentar guys ya. BNGA saya lihat juga potensinya cukup menarik ya karena sudah turun dari area tertingginya di 2220 ya, bottoming sampai di bawah MA 150. Nah, ini kan koreksinya cukup dalam ya guys ya di sell in Mei kemarin sampai di level 1625 dan stokastiknya sudah melewati fase oversold. Jadi ketika naik ya guys ya, kemungkinan ini akan lanjut uptrend lagi karena kita lihat ya koreksi di 3 hari kemarin, koreksinya ini masih bisa bertahan di support MA50-nya seperti itu. Jadi menarik guys ya untuk saham-saham perbankan ini. Lanjut ke saham Bluebird ya guys ya, kita juga cukup melihat adanya perkembangan yang cukup positif di saham Bluebird. Pada tanggal 17 Juli 2024 mengalami kenaikan 2,62%, tapi mungkin saya baru bisa update di weekend kali ini. Ya nggak masalah guys ya, yang penting teman-teman punya atau dapat insight-nya. Nah, jadi untuk Bluebird ya hari Kamis Jumat kemarin memang ada koreksi nih. Hari Jumat juga koreksi 0,6%. Tapi masih ada akumulasi dan ini cukup menarik ya, akumulasinya dari EP, DP dan juga CP. Coba kita cek ya Bird dari sisi foreign flow. Ya, ada net sell guys ya di 2 hari terakhir ya setelah adanya inflow di tanggal 17 Juli 2024, dan memang ya kita lihat untuk Bird ini ya seringkali dijual oleh investor asing, tapi saham-saham yang dijual oleh investor asing saya yakin pada akhirnya juga akan kembali diakumulasi lagi gitu guys ya. Jadi tidak serta-merta oh ini sahamnya dibuang terus oleh asing ya, pada suatu hari nanti pasti akan dinaikkan lagi. Nah, untuk Bluebird ya guys ya, dia baru terkonfirmasi ya tembus di MA 150
150 dan bertahan di atas EMA 150 yang sebelumnya dia memang cukup downtrend ya. Kalau misalkan kita mau flashback ya guys ya ke harga tertingginya Bluebird, coba kita cek guys ya, harga tertingginya kemarin itu di 2430 dan sudah terkoreksi sampai 1500-an. Jadi upside-nya ini sangat tinggi, risk reward-nya juga cukup menarik ya guys ya. Teman-teman kalau misalkan mau pasang stop loss ya ataupun pasang pengamannya bisa di area pivotnya sekitar 1500-an. Nah, jadi ya di harga saat ini di 1550 saya melihat memang potensi saham Bluebird ini dari sisi risk and reward-nya lebih besar reward-nya gitu guys. Jadi untuk saham Bluebird ya silahkan teman-teman pantau saja dulu. Jika misalkan ada koreksi ya teman-teman bisa tunggu di MA 50-nya di sekitar 1530 guys untuk saham Bluebird ya jika masih volatil di hari Senin depan. Tapi jika tiba-tiba naik, nah berarti kan ada inflow yang masuk ya, ada akumulasi yang menarik juga di saham Bluebird. Seperti itu. Untuk Bluebird kuartal 2 belum rilis, tapi nanti kita akan update terus ke teman-teman ya. Jika sudah rilis, teman-teman pasti akan mendapati videonya seperti apa. Karena ini salah satu saham yang juga masuk ke dalam watchlist-nya IQ Saham. Kita lanjut ke saham roti guys. Untuk PT Nippon Indosari Korpindo ya guys ya. Salah satu perusahaan yang dinaungi juga oleh grup Salim ya, dimana roti sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 2024 dan juga ada kenaikan ya guys ya, secara year on year itu ada sedikit kenaikan, jadi masih positif untuk labanya saham roti. Nah, roti ini menjadi salah satu saham yang cukup downtrend juga, dan hari Jumat kemarin juga kita lihat masih sideways saja ya di satu mingguan ini, atau mungkin di 2 minggu ya, 2 mingguan ini dia cukup sideways ya, dan masih mencoba untuk break MA 50-nya di 1020-an ya guys ya. Jadi untuk roti ini di hari Jumat kemarin masih ada sedikit distribusi nih dari SQ 387 juta ya, sedangkan YP, EPXL dan juga CC terpantau akumulasi, XA juga terpantau akumulasi ya. Coba kita cek untuk roti pada hari Jumat kemarin ya, apakah ada asing yang aktif ya, asingnya masih jualan sepertinya ya di satu mingguan ini. Jadi untuk roti ya mungkin ada teman-teman juga yang lebih memilih untuk wait and see ya, atau menunggu konfirmasi dia bisa aktif kembali atau uptrend kembali. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di tanggal 28 dan 1 Juli ya guys ya, 28 Juni ya dan awal Juli, coba kita cek guys ya, memang masih ada outflow yang cukup besar ya dari investor asingnya. Jadi untuk roti ya kalau misal mau wait and see juga nggak masalah ya, tapi kita akan coba watchlist karena saham ini juga sebenarnya saham yang bagus ya. Potensi dividennya di harga saat ini guys di sekitar 1000-an itu potensi dividennya bisa mencapai 8%. Nah, dengan dividen 8% saya yakin harga saham roti juga nantinya akan bisa naik lagi, bisa terapresiasi kembali. Jadi roti ini sudah turun ya dari harga tertingginya di 1640 ya. Untuk roti ini juga downtrend sekali. Kita lihat ya, jadi apakah roti akan bisa rebound lagi dan bangkit lagi? Saya rasa iya, karena fundamentalnya masih bagus dan saham ini juga rutin bagi dividen. Tapi memang untuk valuasi tidak murah lagi ya, dan itu pun wajar sebenarnya karena saham-saham di sektor consumer goods ya atau consumer itu rata-rata PER dan PBV-nya atau PBV-nya lah, PBV-nya itu sudah tidak murah lagi. Dan itu sangat wajar gitu guys ya. Kita lanjut ke saham auto. Nah, untuk Astra Auto Parts ini juga menarik ya. Hari Jumat kemarin ada kenaikan yang cukup signifikan 3,76% di level 2210 per lembar saham. Untuk auto belum ada rilis kuartal 2 2024, tapi nanti kita akan update ke teman-teman. Jadi silahkan pantau terus ya channel IQ Saham. Jadi untuk auto volume transaksinya cukup tinggi. Kita lihat ada akumulasi besar dari CC 6 miliar dan AZ 1,5 M. Sedangkan KZ, KKCP dan beberapa investor asing lainnya juga terpantau akumulasi. Coba kita cek auto dari sisi foreign flow. Ada net buy ya, setelah 2 mingguan ini net sell terus nih guys ya. Net sell sekitar 2 sampai 5 miliar di saham auto. Ini menunjukkan bahwa investor asing sudah berbalik dari distribusi menjadi akumulasi ya, karena sudah mulai ramai lagi nih untuk saham Astra Auto Parts ini. Meskipun masih ada sentimen negatif ya di sektor otomotif karena penjualan otomotifnya sedang lesu gitu guys ya, tapi Astra Auto Parts ini kan sebenarnya lebih fokus terhadap spare part-nya gitu guys ya, sedangkan untuk penjualan roda 4-nya itu lebih dilakukan oleh Astra International. Jadi untuk auto ya kita lihat
Cukup menarik ya akumulasinya dan pergerakan harganya juga sudah naik lumayan tinggi, tapi di sini memang per hari Jumat kemarin itu sudah break ya guys ya di atas MA 150. Apakah akan mampu bertahan di level 2200-an? Nah, teman-teman kalau misalkan mau beli saham auto ya guys ya, bisa memang sebelum naik ke resistance selanjutnya di 2400. Atau yang sudah pegang di harga bawah juga silahkan di hold ya, karena dengan adanya pemangkasan suku bunga, kita berharap akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk market saham, karena pastinya akan banyak saham-saham yang naik tinggi yang juga memiliki fundamental bagus yang bisa kita hold. Ya tentunya kita akan lebih tenang untuk menghold saham yang memiliki fundamental bagus, rutin bagi dividen, harganya juga masih di bawah ya, belum naik tinggi, itu kita akan lebih nyaman untuk mengholdnya dibandingkan kita menghold saham-saham yang gorengan yang gampang sekali untuk dimanipulasi gitu guys ya. Jadi untuk auto yang menarik karena sudah mengalami bottoming, ada double bottom di sini di 1795 sampai di 1800 ya, dan juga sudah oversold ya, dua kali oversold seperti itu. Jadi untuk auto menarik ya, apakah hari Senin bisa lanjut naik lagi? Saya rasa hari Senin akan cukup positif. Kita lanjut ke saham DRMA. Untuk Dharma Polymetal juga masih satu sektor ya dengan auto, cuman Dharma Polymetal ini dia lebih fokus terhadap sasis kendaraan ya guys, dan juga sedang memproduksi untuk casing baterai EV ya, seperti itu. Jadi untuk Dharma Polymetal hari Jumat kemarin kita melihat ada rejection dari candlenya, jadi kenaikannya cukup tipis nih, 0,50% saja, padahal sempat naik ya ke area high di 1060 per lembar saham dan closing di 1015. Jadi untuk Dharma cukup netral kemarin ya akumulasi dan distribusinya, tapi yang menarik di sini ternyata JP Morgan atau BK Sekuritas melakukan akumulasi ya 2,4 miliar di saham Dharma. Lalu ada CP dan AZ juga terpantau akumulasi. Coba kita cek untuk DRMA guys. Dharma Polymetal di 4 hari terakhir ini inflow-nya masih sangat bagus ya, meskipun naik turun. Transaksi asing juga cukup ramai di hari Jumat kemarin. Jadi untuk Dharma Polymetal ini saham yang di 2 pekan ini memang sudah sangat terlihat adanya akumulasi dari investor asing. Jadi teman-teman yang sudah ambil di harga bawah mau tambah muatan, saya rasa belum belum ada kata terlambat gitu guys ya. Masih waktunya kita untuk beli Dharma Polymetal ya, sekitar 900 sampai 1000-an ini saya rasa masih masuk akal lah untuk kita buyback kembali. Nah, tapi untuk antisipasi di hari Senin teman-teman bisa tunggu sekitar 960-an ya jika ada koreksi, dan Dharma bisa saja turun sampai dia oversold. Jadi ada 2 support yang harus teman-teman pantau, yaitu sekitar 960 sampai di 920 ya di MA 50-nya. Kita lanjut ke saham SMSM guys. Untuk PT Selamat Sempurna ya, dengan porsi ekspor yang cukup besar ya, pastinya akan diuntungkan ya guys ya pada kuartal 2. Soalnya kemarin itu kan nilai dolar cukup menguat gitu guys. Jadi untuk SMSM kita prediksi labanya juga akan tumbuh nih pada kuartal 2 2024. Jadi untuk SMSM ya di hari Jumat kemarin ada rejection tapi ke bawah, dan dia ada kenaikan yang cukup bagus 2,78%. Di level 2030 per lembar saham kita lihat akumulasinya juga cukup besar setelah beberapa hari yang lalu ketika terkoreksi dia ada oversold lagi ya, sekitar 1860-an, dan bisa naik lagi di beberapa hari selanjutnya sampai di 2000-an lagi. Jadi ingat guys, ketika ada koreksi di saham bagus ya, teman-teman harus bisa manfaatkan peluangnya. Mau saham apapun yang teman-teman incar gitu ya, mau saham perbankan, properti, lalu otomotif ya, dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa mencari titik entry yang paling oke ya. Salah satunya adalah ketika ada koreksi, ada higher low, lalu di next day-nya ada pembalikan, yaitu teman-teman waktunya beli gitu guys ya. Tapi kalau misal next day-nya masih ada koreksi ya, lebih baik tunggu ya, atau dia mulai sideways misalkan, itu pun sebenarnya menjadi area beli yang cukup bagus. Jadi untuk SMSM ada akumulasi dari AI 1,1 M, lalu ODI NPS juga terpantau akumulasi. Coba kita cek SMSM ya. PT Selamat Sempurna ya di 4 hari terakhir inflow-nya cukup bagus, investor asing juga aktif ya akumulasi saham SMSM. Di tanggal 17-18 kemarin akumulasinya juga cukup besar 1,5 sampai 1,6 M. Jadi untuk SMSM ini menarik ya, berpotensi bisa rebound lagi karena stokastik juga bisa naik lagi ya dari area oversold-nya atau jenuh jual. Untuk SMSM memang dia downtrend tapi tidak terlalu parah banget ya downtrendnya, hanya turun sampai 1500-an dari 2500 ya, tapi sudah berhasil rebound lagi.
Kita lanjut ke saham Astra International. Ini pasti banyak yang nyangkut juga nih di saham Astra International. Tapi jangan khawatir guys ya. Ketika teman-teman melakukan averaging down dengan rutin ya, dan juga selalu menurunkan average-nya, maka teman-teman berarti sudah beli saham bagus di harga murah ya. Salah satunya adalah Astra International. Meskipun di hari Jumat kemarin masih ada koreksi ya. Masih ada koreksi 0,22% dan ada distribusi dari BB 25M lalu CC 14,5M ya guys ya. Coba kita cek untuk asingnya di Astra International di hari Jumat kemarin ternyata ada inflow ya 5,1M dari investor asing, dan juga di 3 hari terakhir inflow-nya ini cukup besar. Jadi untuk Astra International dari foreign flow-nya kita sudah bisa melihat bahwa Astra International sudah berbalik nih dari fase distribusi menjadi fase akumulasi. Setidaknya di 3 hari terakhir akumulasinya juga cukup bagus ya guys ya, cukup besar dari investor asing. Nah, investor asing banyak yang kabur dari Astra International, katanya seperti itu. Tapi kan balik lagi gitu guys ya. Ada YUD, XZ, PD, ERLJ dan juga BK yang terpantau akumulasi kembali saham Astra International. Astra ini market share-nya masih cukup bagus ya di penjualan roda 4, sekitar 60%, itu naik guys, dari 58% menjadi 60% ya. Meskipun juga penjualannya masih ada minus, tapi minusnya itu sudah mulai diperbaiki atau sudah ada perbaikan lah dari penjualan mobil, dan kita harapkan dengan adanya pemangkasan suku bunga, either itu akan meningkatkan kinerja Astra International, menambahkan jumlah dividennya, atau dari sisi harga juga bisa rebound lagi. Karena Astra International ini upside-nya cukup tinggi guys ya, dari harga 4.500 ya saat ini 4.530, jika mau all time high lagi itu harus tembus di atas 7.000. Jadi untuk ASI upside-nya cukup bagus. Tentunya ini bagus untuk invest jangka panjang gitu guys ya, karena potensi dividen yield-nya juga kalau teman-teman punya di harga bawah ya, di 4.200, 4.300 sampai 4.500, potensi dividennya bisa di atas 10%. Jadi mirip ya dengan dividen yield dari saham batubara gitu guys ya. Padahal Astra International ini perusahaan yang terdiversifikasi seperti itu. Oke guys, kita sudah bahas guys ya 6 saham yang kita nilai masih punya potensi untuk bisa reversal kembali dari downtrend menuju uptrend. Beberapa sudah ada pergerakan, tapi beberapa lainnya masih cukup sideways di harga bawah. Apakah saatnya kita beli di harga bawah? Silahkan teman-teman analisa ulang lagi ya, sesuai dengan style investasinya masing-masing. Dan tentu